Selamat datang kembali semuanya. Industri pelayaran global sedang menghadapi perubahan besar yang tidak bisa dihindari. Ini karena permintaan akan energi bersih terus meningkat dan batas waktu untuk solusi praktis semakin dekat. Kapal kargo membakar bahan bakar bunker berat dalam jumlah yang sangat besar, yang menghasilkan polusi jauh lebih banyak daripada kebanyakan sistem transportasi darat. Tekanan ini telah membuka peluang bagi tenaga nuklir untuk kembali dibahas dalam bentuk yang baru dan lebih aman. Reaktor garam cair berbahan bakar thorium telah muncul sebagai salah satu teknologi paling realistis yang mampu menggerakkan kapal kargo laut dalam generasi berikutnya pada akhir tahun 2020-an. Beberapa kelompok teknik bahkan memperkirakan akan ada uji coba sebelum tahun 2026. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, profil energi pelayaran global mungkin akan beralih dari minyak bumi ke sistem yang ringkas dan memiliki kepadatan energi sangat tinggi, yang dapat beroperasi selama bertahun-tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar. Daya tarik thorium dimulai dari fisika dasar siklus bahan bakarnya. Thorium sendiri tidak bisa membelah, tapi ketika menyerap neutron, ia berubah menjadi uranium yang bisa membelah di dalam lingkungan garam cair. Campuran bahan bakar cair menghilangkan batasan pendingin yang membatasi desain reaktor tradisional dan menciptakan selubung termal yang stabil, cocok untuk kebutuhan daya konstan mesin kapal besar. Kapal kargo yang ditenagai reaktor garam cair thorium bisa berlayar terus-menerus di laut selama bertahun-tahun. Dan ketahanan yang panjang ini langsung memecahkan tantangan logistik membawa cukup bahan bakar untuk pelayaran yang melintasi seluruh planet. Proses ini menghilangkan emisi sulfur karena tidak ada bahan bakar minyak yang terlibat dan mengurangi total emisi hingga mendekati nol untuk kapal itu sendiri. Keunggulan rekayasa utama reaktor garam cair adalah cara bahan bakar cair dan pendingin bergabung menjadi satu campuran yang stabil secara kimia. Daripada mengandalkan sistem air bertekanan yang harus menahan tekanan ekstrem, garam cair beroperasi pada kondisi atmosfer atau mendekati atmosfer. Ini menghilangkan risiko kejadian pelepasan tekanan cepat dan memungkinkan seluruh wadah reaktor tetap ringkas dan modular. Untuk kapal kargo, ini berarti perawatan yang jauh lebih sederhana, tegangan mekanis yang lebih rendah pada lambung, dan lebih sedikit sistem bertekanan tinggi yang dapat mempersulit persetujuan regulasi. Inti reaktor yang ringkas dapat ditempatkan di kompartemen berpelindung di dekat pusat kapal dengan lapisan perlindungan struktural tambahan yang tidak memerlukan perancangan ulang besar-besaran seluruh kelas kapal. Fitur keamanan terpenting dari reaktor garam cair berbasis thorium adalah mekanisme sumbat beku. Sebuah tangki pembuangan berada di bawah inti reaktor dan ditahan oleh sumbat garam beku yang dijaga oleh pendinginan aktif. Jika listrik ke kapal mati atau suhu naik melebihi batas aman, sumbat akan meleleh secara alami dan bahan bakar cair akan mengalir ke geometri yang tidak dapat mempertahankan reaksi berantai. Respons keamanan pasif ini tidak memerlukan tindakan manusia, kontrol elektronik, atau katup mekanis. Untuk operasi maritim, ini sangat penting karena kondisi di laut tidak selalu memungkinkan intervensi manual yang cepat. Reaktor yang masuk ke konfigurasi aman sepenuhnya dengan sendirinya menawarkan keuntungan besar bagi regulator internasional yang mengevaluasi propulsi nuklir pada kapal komersial. Reaktor garam cair thorium untuk kapal kargo juga akan menyediakan energi panas yang sangat besar yang bisa diubah jadi listrik pakai sistem turbin siklus tertutup. Beda sama reaktor angkatan laut yang sering pakai uap langsung. Desain komersial yang lagi diuji buat kapal sipil lebih suka sistem turbin gas yang efisien banget, yang bisa terima panas dari garam cair tanpa bikin cairan kerjanya kena radiasi. Pengaturan ini melindungi bagian kapal lainnya dari risiko kontaminasi, dan bikin reaktor jadi sumber tenaga yang mandiri. Output listriknya nanti bisa kasih daya ke motor penggerak listrik skala besar yang menggerakkan baling-baling kapal. Motor-motor ini sangat bisa diandalkan, butuh sedikit perawatan, dan memungkinkan kontrol dorongan yang tepat saat operasi sandar atau manuver sempit. Pada tahun 2026, beberapa kelompok peneliti di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat berharap unit demonstrasi mereka siap untuk dievaluasi secara industri. Tujuannya bukan untuk langsung memasang reaktor skala penuh pada kapal laut,
tetapi untuk menyelesaikan ilmu material dan sistem kontrol termal yang diperlukan untuk sertifikasi maritim. Salah satu langkah terpenting adalah pengujian korosi, karena garam cair berinteraksi dengan struktur penahan logam secara berbeda dibandingkan reaktor berpendingin air. Paduan nikel tinggi dan perlakuan las canggih sedang dikembangkan untuk memastikan bahwa bejana reaktor mempertahankan integritas struktural selama pelayaran panjang. Setelah standar material ini ditetapkan, galangan kapal dapat mulai merancang lambung kapal yang mengintegrasikan kompartemen reaktor sebagai modul yang dapat dipasang. Sebuah kapal kargo yang dilengkapi dengan reaktor garam cair thorium bisa mengelilingi planet ini berkali-kali tanpa mengisi bahan bakar, yang sepenuhnya mengubah ekonomi pengiriman global. Pelabuhan tidak perlu menyimpan bahan bakar minyak berat. Kapal tidak perlu mengisi bahan bakar di lokasi tertentu, dan jadwal transit akan menjadi lebih mudah diprediksi. Gangguan cuaca bisa diatasi dengan hanya menyesuaikan arah tanpa khawatir tentang konsumsi bahan bakar tambahan. Ketahanan ini juga meningkatkan keselamatan, karena kapal dapat mempertahankan daya penuh untuk menghindari badai atau bahaya tanpa batasan bahan bakar yang melanda armada konvensional. Selama puluhan tahun beroperasi, penghematan biaya dari penghilangan pembelian bahan bakar mungkin melebihi biaya reaktor itu sendiri. Masih ada hambatan regulasi yang perlu diatasi, terutama mengenai bagaimana perairan internasional memperlakukan kapal sipil bertenaga nuklir. Namun, penggunaan desain thorium dan garam cair sangat mengubah pembicaraan. Reaktor tidak bisa meleleh dalam artian tradisional, tidak memiliki sistem air bertekanan tinggi yang bisa pecah, dan menghasilkan limbah jangka panjang yang jauh lebih sedikit dibandingkan siklus bahan bakar uranium tradisional. Faktanya, sebagian besar limbah thorium meluruh ke tingkat aman jauh lebih cepat daripada hasil dari reaktor air bertekanan. Keunggulan-keunggulan ini memberi regulator jalan untuk menyetujui armada uji terbatas dalam kondisi terkontrol. Dan beberapa otoritas maritim telah mulai menyusun pedoman yang mengevaluasi jenis reaktor baru berdasarkan karakteristik keamanan pasifnya, bukan asumsi lama dari desain pertengahan abad ke-20. Manfaat besar lainnya dari reaktor thorium di laut adalah potensi untuk proses industri di kapal. Panas yang intens dan konstan dapat menyediakan panas berkualitas tinggi untuk produksi bahan bakar sintetis, desalinasi, pendinginan, dan produksi hidrogen di kapal. Beberapa operator kapal kargo sedang menjajaki operasi hibrida di mana kapal menghasilkan hidrogen untuk listrik di pelabuhan selama periode bongkar muat. Ini akan mengubah setiap kapal menjadi platform energi terapung yang mendukung kebutuhan energi pesisir setiap kali berlabuh. Kemampuan seperti itu sulit dicapai dengan mesin kapal konvensional, tetapi menjadi praktis ketika kapal membawa reaktor kompak yang mampu menghasilkan panas multi-megawatt secara konstan. Jika tantangan teknis, keamanan, dan regulasi bisa diatasi, reaktor garam cair thorium bisa mengubah tol transportasi laut pada akhir tahun 2020-an dan awal 2030-an. Gabungan dari ketahanan, keamanan, dan ketersediaan bahan bakar menciptakan alasan kuat yang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan pelayaran, seiring dengan meningkatnya tekanan global untuk energi yang lebih bersih. 4 tahun ke depan akan sangat menentukan, karena reaktor uji akan menyelesaikan kualifikasi dan galangan kapal mulai memasukkan kompartemen reaktor modular ke dalam prototipe lambung kapal. Entah kapal komersial pertama diluncurkan pada tahun 2026 atau sedikit lebih lambat. Momentum di balik thorium di laut itu nyata dan terus berkembang. Dunia pelayaran global mungkin akan segera ditenagai oleh jenis reaktor baru yang ringkas dan sangat stabil, yang beroperasi jauh dari pantai dan memberikan daya yang andal untuk kapal-kapal yang menghubungkan ekonomi dunia. Salah satu alasan utama yang mendorong minat pada reaktor thorium di laut adalah perubahan ekonomi perdagangan global. Perusahaan pelayaran telah berjuang dengan harga bahan bakar yang tidak terduga yang bisa bergejolak hebat hanya dalam beberapa bulan, sehingga sulit untuk merencanakan jangka panjang. Tapi kapal yang ditenagai oleh reaktor garam cair thorium akan menghilangkan ketidakstabilan semacam ini, mengunci biaya operasional yang dapat diprediksi selama puluhan tahun.
Investor dalam infrastruktur maritim melihat stabilitas ini sebagai lindung nilai terhadap semua ketidakpastian di pasar energi global. Dan, menariknya, ini membuka kemungkinan rute perdagangan yang sama sekali baru yang tidak dibatasi oleh ketersediaan bahan bakar. Dengan daya yang stabil dan biaya yang tetap, operator kargo bisa mulai menggunakan rute yang lebih langsung melintasi bagian-bagian laut yang terpencil. Itu akan mempersingkat waktu transit dan memungkinkan model logistik baru yang sebelumnya tidak praktis, mengingat kendala bahan bakar lama. Kapal kargo bertenaga thorium juga akan sangat memengaruhi cara pelabuhan dirancang di seluruh dunia. Infrastruktur pelabuhan tradisional dibangun untuk menangani hal-hal seperti penyimpanan bahan bakar, pengelolaan polusi, dan perawatan mesin berat. Tapi, kapal dengan reaktor di dalamnya tidak membutuhkan semua itu. Sebaliknya, ini membawa persyaratan baru, keamanan yang ditingkatkan, kantor perizinan, dan stasiun pemantauan radiasi untuk memeriksa status reaktor saat kapal tiba. Otoritas pelabuhan di tempat-tempat seperti Eropa dan Jepang sudah mencari tahu perubahan apa yang diperlukan untuk menyambut armada kapal kargo bertenaga nuklir. Perubahan ini tidak sebesar yang mungkin dipikirkan beberapa orang, karena reaktor itu sendiri tetap tertutup rapat dan sama sekali tidak dapat diakses selama operasi normal. Namun, pelabuhan memang perlu menunjukkan pengawasan yang bertanggung jawab. Dan setelah sistem ini diterapkan, mereka akan menjadi standar global, mirip dengan bagaimana kontainerisasi mengubah pelabuhan pada akhir abad ke-20. Tim teknik juga sedang mencari tahu bagaimana reaktor thorium bisa digabungkan dengan sistem penggerak listrik yang baru. Motor laut besar sudah dikembangkan untuk kapal hibrida dan listrik penuh, dan hasil yang stabil dari reaktor garam cair sangat cocok dengan cara ini. Daripada memakai mesin diesel dengan kecepatan yang berubah-ubah yang terus naik turun, sebuah reaktor bisa menghasilkan aliran listrik yang stabil ke sekumpulan inverter berkapasitas tinggi. Inverter ini kemudian menyuplai motor penggerak yang menyesuaikan kecepatannya secara instan sesuai kebutuhan navigasi. Pengaturan ini mengurangi tekanan mekanis di seluruh rantai penggerak dan menyederhanakan jadwal perawatan. Ini juga menawarkan tingkat presisi manuver yang tidak bisa ditandingi kapal konvensional, yang sangat berharga saat melewati pelabuhan yang ramai atau jalur sempit. Keuntungan lain yang mulai terlihat adalah kesempatan untuk menggunakan reaktor maritim thorium sebagai tempat uji coba untuk sistem darat di masa depan. Banyak tantangan teknik yang berhubungan dengan reaktor di laut, seperti getaran terus-menerus, perubahan suhu yang cepat, dan lingkungan yang korosif. Mirip dengan kondisi yang dibutuhkan untuk reaktor darat yang kuat yang ditujukan untuk daerah terpencil atau industri. Jika prototipe maritim menunjukkan kinerja yang andal selama pelayaran panjang, desain inti yang sama dapat diadaptasi untuk operasi pertambangan, fasilitas penelitian kutub, atau lingkungan manufaktur terpencil. Kesesuaian silang ini memperkuat alasan ekonomi untuk pengembangan karena investasi penelitian melayani pasar reaktor maritim dan darat. Beberapa kelompok teknik sudah merancang platform penggunaan ganda yang dapat menyederhanakan sertifikasi untuk operasi maritim dan darat. Faktor terakhir yang mempercepat minat pada pengiriman bertenaga thorium adalah kemungkinan manajemen reaktor yang hampir otonom. Reaktor garam cair beroperasi pada tekanan stabil dan mengandalkan perilaku keselamatan pasif yang tidak memerlukan penyesuaian ruang kontrol terus-menerus. Susunan sensor canggih dan analisis prediktif dapat memantau suhu garam, fluks neutron, dan kinerja pompa secara real-time sambil hanya memberitahu kru ketika ambang batas terlampaui. Ini mengurangi beban kerja kru dan memungkinkan kapal untuk fokus pada navigasi daripada manajemen energi. Selama dekade mendatang, sistem ini dapat berkembang menjadi modul reaktor yang sebagian otomatis yang memerlukan intervensi minimal, sementara tetap sepenuhnya transparan bagi regulator. Kombinasi potensial dari daya tahan, keamanan, otomatisasi, dan kepadatan energi tinggi menjelaskan mengapa reaktor thorium di laut menarik perhatian serius sebagai sumber daya praktis untuk armada kargo internasional generasi berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.